Zaman dulu, para penduduk mini di kulit kita hidup dalam perdamaian. Tapi semua berubah ketika ada benda berkilau raksasa di langit menyerang. Benda misterius ini ngehancurin hampir seluruh penduduk mini. Ya, ternyata itulah yang dirasain sama para bakteri dan jamur di kulit ketika kita ditindik. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita ditindik? Oke, di permukaan kulit kita itu tinggal macam-macam makhluk. Banyak yang cuma numpang, tapi ada juga yang lebih rajin, suka bantu ngerawat kulit, atau bahkan bantu ngelawan kuman jahat penyebab penyakit. Nah, ditindik tuh ibarat kiamat buat mereka. Ada yang mati karena kena tusuk, ada yang rumahnya jadi puing-puing, bahkan ada juga yang diserang kuman jahat yang ikut masuk. Beberapa penduduk yang beruntung berhasil selamat. Mereka kembali ngelanjutin hidup kayak semula, meski wilayah tempat tinggal mereka menyusut. Tapi ada juga yang berkompetisi buat bertahan hidup di tempat baru. Kalau berantemnya parah, mereka bisa bikin kulit bengkak. Tapi gimana sih tubuh kita bisa nyembuhin diri? Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita? Pas ditindik, tubuh kita akan kerja keras buat nyembuhin bagian yang dibolongin, tanpa tahu kalau lukanya disengaja. Luka ini juga jadi jalan masuk kuman berbahaya yang bisa bikin infeksi. Makanya, kulit kita bikin koreng buat nyetop mereka. Ibaratnya kayak bikin benteng sementara. Nah terus, otak nangkep sinyal dari luka dan ngirimin tentara pelindung buat ngelawan para kuman, yaitu sel imun. Biar lebih banyak tentara sel imun yang nyampe tempat luka dengan cepat, pembuluh darah melebar ngebuka jalan. Begitu mereka sampai, perang sengit dimulai. Dan berakhir dengan kemenangan bagi sel imun. Terus semua korban perang akan dikeluarin lewat cairan nanah. Terus ternyata tindikan juga udah sering dilakuin di berbagai tradisi. Wanita suku Dayak ditindik sampai telinganya melar sebagai tanda bangsawan dan simbol kecantikan. Terus beberapa suku di daerah-daerah ini ngebolongin seluruh bibirnya sampai bisa dimasukin piringan. Bahkan prajurit Roma zaman dulu punya tindikan di bagian fungsinya sebagai simbol kegagahan dan juga jadi tempat buat nyantolin jubah mereka. Tapi ada juga kasus tindikan yang justru bikin bencana. Soalnya masih banyak orang yang ditindik pakai alat kayak gini, padahal itu bisa ngerusak kulit. Dan tentunya jarum yang dipakai juga harus bersih biar nggak ada kuman bahaya yang masuk. Jangan sampai nasib kita kayak Mbak ini. Sebulan setelah hidungnya ditindik, dia sakit perut dan mual. Ternyata tindikannya kena infeksi virus yang bikin hati rusak. Karena penyakitnya makin parah, dia bahkan harus operasi buat ganti hati. Ngeri banget. Ya, intinya jangan remehin hal kecil karena itu bisa bikin masalah besar. Kalau kalian mau nyoba tindik, cari tahu dulu untuk resikonya. Biar kiamat penduduk mini nggak bikin kalian juga tamat. Dan seperti biasa, terima kasih.